Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, nama saya Alma Sulistiani Yusuf. Saya mahasiswa statistika dari Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi yang diampu oleh Bapak Ronald Hutagalu dan Ibu Dewi Rahmawati. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview 3 jurnal yang sebelumnya sudah saya cari. Teman-teman bisa melihat jurnal yang saya cari. Dari ketiga jurnal ini, ada 6 indikator yang nantinya akan saya bahas. Nah, untuk indikator pertama adalah masalah. Nah, untuk jurnal pertama ini yaitu dengan judul klasifikasi data karyawan untuk menentukan jadwal kerja menggunakan metode decision tree. Masalah yang dimuat dari jurnal pertama ini yaitu kesulitan dalam pembuatan jadwal kerja secara manual untuk ratusan karyawan. Nah, untuk jurnal kedua dengan judul klasifikasi kualitas biji kopi ekspor menggunakan jaringan saraf tiruan back propagation. Nah, masalah yang ada dalam jurnal kedua ini yaitu resiko pengklasifikasian kualitas biji kopi menggunakan teknik sortasi manual. Sedangkan untuk jurnal ketiga dengan judul klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode Naik-Bass, masalah yang dimuat dalam jurnal ini yaitu kesulitan dalam penentuan klasifikasi masyarakat miskin untuk upaya pengurangan kemiskinan. Indikator kedua yaitu adalah kajian teori. Nah, untuk ketiga jurnal ini tentunya pembahasan kajian teorinya akan berbeda-beda sesuai dengan judul masing-masing dari tiap jurnal. Nah, untuk jurnal pertama, kajian teorinya membahas tentang apa itu data mining, apa itu metode decision tree, dan apa itu algoritma C4.5 yang merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Nah, sedangkan untuk jurnal kedua, kajian teorinya membahas tentang apa yang dimaksud dengan diagram use case, apa itu rancangan input, dan juga skenario pengujian penggunaan jaringan sistem saraf tiruan back propagation. Nah, untuk jurnal ketiga, kajian teorinya ini membahas tentang metode Bayesian klasifikasi yang merupakan klasifikasi statistika untuk memprediksikan probabilitas. Indikator ketiga yaitu adalah metode. Nah, untuk penggunaan metode ini teman-teman bisa melihat dari judul yang ada di tiap jurnal masing-masing. Nah, untuk jurnal pertama ini tentunya penggunaan metodenya ini adalah decision tree untuk menentukan jadwal karyawan. Sedangkan untuk jurnal kedua adalah metode jaringan saraf tiruan back propagation. Untuk jurnal ketiga menggunakan metode Naik-Bayes. Selanjutnya indikator 4 dan 5 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, untuk jurnal pertama, hasil yang didapatkannya adalah terbentuknya sebuah pohon keputusan yang menghasilkan beberapa rule yang digunakan untuk membuat jadwal kerja baru. Dan untuk pembahasannya, pohon keputusan akan terbentuk jika data yang diinputkan adalah data yang memang punya pola tertentu dan mempunyai jumlah yang cukup besar. Nah, untuk mengetahui apakah rule-rule yang tersebut sudah sesuai, maka dilakukan pengujian dengan data-data asli. Berdasarkan pengujian tersebut, diperoleh nilai akurasi dari rule-rule yang telah terbentuk. Nilai akurasi inilah yang akan menentukan apakah rule yang dihasilkan akan digunakan atau tidak. Jadwal kerja yang baru dibentuk berdasarkan rule-rule yang mempunyai nilai akurasi tertinggi. Rule tersebut berasal dari pohon keputusan yang dibuat berdasarkan data bulan Januari 2011. Pohon keputusan Januari 2011 ini dipilih karena memiliki tingkat akurasi paling tinggi di antara pohon keputusan lainnya. Tingkat akurasi pohon keputusan Januari 2011 ini mencapai 87%. Untuk jurnal kedua ini, hasil yang diperoleh adalah nilai rata-rata dari tingkat akurasi sebesar 75% dan jumlah input 8. Nah, akurasi stabilnya ini terletak pada jumlah neuron 3, 4,
5, 8, 9, dan 10 sebesar 40%. Dan untuk pembahasannya, pada hasil pengujian grade ini kita dapat mengetahui tingkat akurasi sampel yang kita gunakan. Nah, akurasi 8 input ini sebesar 75%, sedangkan akurasi 6 input sebesar 62%, dan akurasi 5 input sebesar 58%. Semakin banyak ciri input yang digunakan, maka semakin baik sistem mengenali pola untuk melakukan klasifikasi. Setelah didapatkannya akurasi yang baik, maka pengujian selanjutnya menggunakan 8 input. Nah, untuk akurasi rendah ini disebabkan karena arsitektur jaringan hanya memiliki satu hidden layer. Error terkecil diperoleh pada penggunaan 4 jumlah neuron. Nah, untuk kualitas gambar yang rendah dapat mempengaruhi aplikasi tidak mengenali jenis grade dengan baik. Nah, untuk jurnal ketiga ini berdasarkan hasil manual penggunaan metode klasifikasi menggunakan data latih, maka diperoleh probabilitas kelas miskin sebesar 0,847, sedangkan untuk kemungkinan termasuk kategori tidak miskin sebesar 0,0023, dan hasil dari pengujian data testing ini dikonversi ke dalam bentuk tabel confuse matrix. Nah, untuk pembahasannya, karena nilai probabilitas kelas miskin lebih kecil dari nilai probabilitas kelas tidak miskin, maka data baru di atas termasuk dalam kategori tidak miskin. Nah, berdasarkan tabel confuse matrix ini, maka kinerja dari penggunaan metode klasifikasi Naive Bayes dapat diukur dengan menghitung nilai akurasi, precision, dan recall. Indikator terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari jurnal pertama ini adalah, aplikasi penjadwalan kerja ini mampu membuat jadwal kerja baru berdasarkan jadwal kerja lama dengan menggunakan metode decision tree. Nah, aplikasi juga ini dapat memudahkan user dalam membuat jadwal kerja karena aplikasi ini mampu membuat jadwal kerja dengan waktu yang singkat. Nah, rule yang digunakan adalah rule Januari 2011 karena rule tersebut memiliki nilai akurasi paling tinggi, yaitu sebesar 87%. Nah, atribut yang dihasilkan digunakan adalah atribut jadwal. Jika atribut lain yang digunakan, maka pohon keputusan tidak akan terbentuk karena kurangnya jumlah data. Nah, data baru yang diinput harus memiliki atribut pada pohon. Jika ada salah satu atribut pada pohon yang tidak disertakan pada data baru, maka jadwal kerja yang baru tidak dapat terbentuk. Nah, kesimpulan untuk jurnal kedua ini yaitu metode bifurcation ini dapat melakukan klasifikasi pada beberapa jenis mutu kopi. Nah, pada pengujian beberapa jenis mutu, pengujian terbaik diperoleh pada pengujian 10 gambar biji kopi yaitu 80%, di mana terdapat 2 gambar yang tidak sesuai dengan jenis mutu kopi dan 8 gambar sesuai dengan jenis mutu kopi. Selain itu, pengujian yang dilakukan terhadap beberapa parameter jaringan sistem saraf tiruan ini seperti jumlah input diperoleh akurasi sebesar 74% pada 8 input. Nah, pada pengujian ukuran gambar, sistem dapat membaca citra piksel dengan baik pada ukuran 720 x 920 piksel. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ketiga. Nah, berdasarkan hasil pengujian confuse matrix dengan teknik split validasi, penggunaan metode klasifikasi Naive Bayes terhadap dataset yang telah diambil pada objek penelitian diperoleh tingkat akurasi sebesar 73% atau termasuk dalam kategori good, sementara nilai precision sebesar 92% dan recall sebesar 86%. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem klasifikasi yang dibangun dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan untuk pengklasifikasian masyarakat miskin. Nah, teman-teman, itulah pembahasan dari keenam indikator. Tentunya dari ketiga jurnal ini ada persamaan dan juga perbedaannya. Nah, untuk persamaan dari ketiga jurnal ini yaitu sama-sama penentuan klasifikasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sedangkan perbedaannya yaitu penggunaan metode
objek untuk klasifikasinya berbeda-beda. Nah, hal yang ingin saya kembangkan untuk ketiga jurnal ini, saya ingin membandingkan ketiga metode ini, dan hasil dari klasifikasi ini akan saya lakukan prediksi. Nah, teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini saja ya. Saya Alma Yusuf, sampai jumpa lagi. Bye bye.